Om Swastiastu. Jadi di sini kami kelompok 13 akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan kami tentang UTN Tawening ini. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu, yang di mana diawali oleh saya, yaitu Ibnu Ines Panarta dengan NIM 215091057, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imail Mitayasa dengan NIM 25091. Selanjutnya kita akan mulai dari melakukan penjelasan terkait prediksi, yang dimana prediksi dalam kesempatan kali ini kami akan menggunakan dataset efisiensi energi, yang dimana sumber dataset ini didapatkan dengan link yang tertera pada layar presentasi, yaitu dari UC Machine Learning Advisory, yakni energi efisiensi. Tujuan dari penggunaan dataset ini yaitu untuk memprediksi beban, pemanasan, dan pendinginan bangunan berdasarkan fitur-fitur desain guna mendukung efisiensi energi. Namun pada kesempatan kali ini kami akan prediksi beban pemanasannya saja. Dan jumlah data pada dataset ini yaitu dengan jumlah 768 basis data yang merupakan building shape dan 10 fitur termasuk variabel variabel targetnya. Informasi kolom pada dataset ini yaitu X1 sebagai relative compactness, yaitu efisiensi bentuk bangunan terhadap kehilangan panas. X2 surface area, luas permukaan luar bangunan. X3 wall area, luas total dinding bangunan. Dan X4 roof area, luas merupakan luas atap bangunan. Dan X5 overall height merupakan tinggi total bangunan. X6 orientation yang merupakan arah hadap bangunan. X7 glazing area yang merupakan persentase luas kaca atau jendela. X8 glazing area distribution yang merupakan distribusi letak jendela. Dan Y1 merupakan heating load yang merupakan beban energi untuk pemanasan, dan Y2-nya merupakan cooling load yang dimana beban energi untuk pendinginan. Pada data pre-processing ini, kami telah melakukan beberapa tahapan, yakni missing value dan duplicates, yang dimana telah dilakukan pemeriksaan missing value dan tidak ditemukan nilai yang hilang. Dan selanjutnya kita telah melakukan data duplicate, yang dimana tidak terdapat data duplikatnya. Yang kedua, kita melakukan deteksi dan penanganan outlier, yang dimana kita uh, yang dimana outlier itu merupakan nilai ekstrem yang berpotensi mengganggu performa model. Di sini kita tidak mendapatkan outlier pada dataset tersebut. Dan data korelasi, yang dimana korelasi data ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan antara fitur-fitur variabel dalam dataset. Dan selanjutnya kita akan melakukan normalisasi dan standarisasi dengan menggunakan metode standar scalar dari scikit-learn, dengan tujuan agar seluruh fitur yang memiliki skala yang sama, yaitu dalam 0 dan benar deviasi 1. Lalu kita telah melakukan train test bed, yang dimana data ini dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi train test bed dari scikit-learn juga, dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Yang dimana pembagian ini bertujuan agar model dapat belajar dari sebagian besar data yang tersedia, lalu diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengevaluasi kinerja secara objektif. Jadi pada eh, prediksi ini kami menggunakan algoritma random forest regressor, yang dimana konsep random forest regressor itu yaitu random forest merupakan metode ensemble yang dibangun di atas struktur decision tree. Metode ini tidak hanya menggunakan satu pohon keputusan, yang dimana melainkan membangun sejumlah pohon ditentukan oleh parameter n estimated. Dalam kasus prediksi ini, hasil akhirnya akan diperoleh dari rata-rata prediksi yang diberikan oleh seluruh pohon yang dibuat. Lalu langkah umum dari algoritma random forest ini, pilih beberapa subset yang
data secara acak menggunakan teknik bootstrap sampling. Bangun pohon keputusan atau decision tree untuk setiap subset yang ada. Ketika memprediksi data baru, masing-masing pohon memberikan hasil prediksinya. Dan nilai prediksi akhir yang diperoleh dengan menghitung rata-rata dari seluruh prediksi yang diberikan oleh pohon-pohon tersebut. Kelebihan dari algoritma random forest regression ini yaitu memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan cenderung lebih tahan terhadap overfitting. Random forest ini mampu mengelola dataset yang berukuran besar dengan jumlah fitur yang banyak dan tidak memerlukan proses pre-processing data yang kompleks. Oke, jadi di sini kami telah mendapat hasil dan evaluasinya, yaitu di mana hasil evaluasinya itu RMSE sekitar 0,4944 dan MAE-nya yaitu 0,3518 dan R2-nya yaitu 0,9977. Di mana di sini kami telah mencoba untuk memprediksi 10 datanya, yang di mana dari 10 datanya ini terdapat heating load dan juga predicted heating load-nya. Yang di sini tertera nilai-nilainya dan juga di sini terdapat visualisasi prediksi dengan aktualnya untuk sebagai perbandingan, yang di mana di sini aktualnya ditandai dengan titik garis dengan titik biru dan juga predicted-nya di sini ditandai dengan garis kuning putus-putus dengan tanda silang. Untuk insight atau pengetahuan yang kami dapatkan pada dataset ini yaitu hasil analisis telah menunjukkan bahwa fitur X1 atau relative compactness, X2 surface area, dan X4 wall area memiliki pengaruh yang kuat terhadap heating load Y1, yang dimana X1 ini berkorelasi positif, artinya semakin padat bangunan, semakin rendah kebutuhan pemanasannya. Sebaliknya, X4 dan X2 berkorelasi negatif dan menunjukkan bahwa semakin besar luas dinding dan permukaan bangunan, semakin tinggi energi yang dibutuhkan pemanasan. Dan hal temuan ini sangat penting untuk melakukan perencanaan desain bangunan yang hemat energi. Dan berikut ini fitur-fitur penting atau korelasi data terhadap uh, eh, yang ada pada dataset ini. Yang dimana X1, X2 ini X1 ini dinamakan sebagai relative compactness dan X2 surface area dan seterusnya. Yang sebelumnya telah kami jelaskan pada penjelasan awal. Oke, untuk klasifikasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari bagian klasifikasi. Next. Nah, pada bagian klasifikasi ini, kami menggunakan dataset diabetes risk. Itu sumbernya sama dari UCI Machine Learning Repository dengan nama Early State Diabetes Risk Prediction Dataset. Nah, di mana tujuannya ini untuk melakukan klasifikasi kelas penyakit diabetes, apakah positif atau negatif. Dengan jumlah data itu 520 data dan ada 17 fitur termasuk variabel target. Nah, di mana informasi kolom itu dari age yaitu usia pasien dalam tahun, gender itu jenis kelamin pasien, laki-laki atau perempuan, poliuria itu sering buang air kecil, gejala umum diabetes, polidipsia itu sering merasa haus, itu juga gejala umum diabetes, sudden weight loss itu penurunan berat badan secara tiba-tiba, weakness itu merasa lemas atau lelah berkepanjangan, polyphagia itu rasa lapar berlebihan, genital thrush itu infeksi jamur pada area genital, visual blurring itu penglihatan kabur atau tidak jelas, itching itu rasa gatal yang tidak wajar pada kulit, irritability itu mudah marah atau tersinggung, delayed healing itu luka yang lama sembuh, partial paresis itu kelemahan parsial pada otot atau anggota tubuh, muscle stiffness itu kelakuan otot, alopecia itu kerontokan rambut berlebih, obesity itu kondisi berat badan berlebih atau obesitas, dan yang terakhir targetnya itu kelas label hasil diagnosis positif diabetes ataupun negatif diabetes. Next. Lalu selanjutnya kami telah melakukan data processing dengan beberapa tahapan, itu dari pertama penanganan missing value atau duplicates itu telah dilakukan dengan pemeriksaan missing value dan tidak ditemukan nilai yang hilang.
Selanjutnya, data duplikat terdeteksi dan telah dihapus. Lalu yang kedua ada deteksi dan penanganan outlier. Mana outlier merupakan nilai ekstrim yang berpotensi mengganggu performa model. Setelah dilakukan pemeriksaan outlier yang ditemukan telah dihapus dan hasil akhir menunjukkan tidak ada outlier tersisa dalam dataset. Lalu data kolerasi. Nah, ini dilakukan pemeriksaan untuk menganalisis sejauh mana keterkaitan antar fitur variabel dalam dataset. Lalu normalisasi dan standarisasi menggunakan metode standar scalar dari scikit-learn dengan tujuan agar seluruh fitur memiliki skala yang sama, yaitu rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Yang terakhir, trend test split. Nah, ini data dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi trend test split dan dari scikit-learn dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Pembagian ini bertujuan agar model dapat belajar dari sebagian besar data yang tersedia, lalu diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengevaluasi kinerjanya secara objektif. Next. Lalu algoritma SVM. Nah, di mana yang pertama dari konsep SVM sendiri atau support vector machine itu merupakan algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. SVM bekerja secara hyperlink terbaik yang dapat memisahkan data ke dalam dua kelas dengan margin yang maksimal. Margin sendiri merupakan jarak antara hyperlink dan titik data terdekat dari masing-masing kelas yang dikenal sebagai support vector. Lalu ada langkah umum, di mana yang pertama penentuan hyperlink itu mencari hyperlink yang mampu memaksimalkan margin pemisah antar kelas. Yang kedua, penanganan data nonlinear menggunakan teknik kernel trick untuk memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi sehingga dapat dipisahkan secara linear. Yang ketiga, proses klasifikasi data yang berada di sisi berbeda dari hyperlink akan diklasifikasikan dalam kelas yang sesuai. Lalu di bagian kelebihannya itu kalau yang pertama, kemampuan menangani data non-linear, SVM dapat mengatasi data yang tidak terpisah secara linear dengan memanfaatkan fungsi kernel. Yang kedua, marginnya optimal. Itu SVM berfokus pada pemisahan data dengan margin maksimal untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model. Yang ketiga itu efisien pada dimensi tinggi. SVM tetap efektif meskipun digunakan pada data dengan jumlah fitur yang banyak. Lalu yang keempat, tahan overfitting. Dengan pemilihan hyperplane dan margin tepat, SVM mampu mengurangi risiko overfitting terutama pada dataset berukuran kecil. Next. Lalu bagian dari hasil dan visualisasi, di mana matrik hasil dari evaluasi sebagai berikut. Itu sudah tertera penjelasannya dan kami juga telah mencoba melakukan klasifikasi dengan 10 data dan menghasilkan dua kelas ini, aktual kelas dan predicted kelas. Lalu ada visualisasi dari prediksi yang dengan aktual, yaitu yang dimana bar berwarna biru ini aktual dan bar warna kuning ini predicted. Nah, lalu selanjutnya di pengetahuan atau insight, di mana dari hasil analisis korelasi antar fitur dalam dataset, beberapa fitur yang menunjukkan hubungan yang kuat dengan kelas diabetes, yaitu fitur yang memiliki korelasi positif paling tinggi terhadap kelas adalah poliuria dengan 0,625 dan polidipsia dengan 0,593. Dan weight loss 0,370, partial paralysis 0,363, dan muscle stiffness itu 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa gejala seperti sering buang kecil, haus terus-menerus, penurunan berat badan secara tiba-tiba, kelumpuhan sebagian, dan kekakuan otot memiliki kontribusi penting dalam mengindikasikan adanya diabetes. Sebaliknya, fitur gender memiliki korelasi negatif dengan 0,307 yang menunjukkan bahwa jenis kelamin juga memiliki pengaruh dalam prediksi, namun dengan arah yang berlawanan. Nah, makanya ini ada fitur penting atau korelasi antar variabelnya. Sekian dari saya mungkin. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan demo terhadap masing-masing eh, kode yang telah kami buat pada Google Colab. Google Colab.
Oke, jadi di sini kami telah masuk ke dalam code Google Colab dari eh, jenis prediksi. Yang dimana di sini kita melakukan prediksi heating load menggunakan Random Forest. Yang pertama kita akan melakukan import library dan load datanya. Yang dimana kita mengimpor beberapa library untuk melakukan pemrosesan data ini, lalu melakukan load data yang sudah kita masukkan di sini. Jadi berikut ini beberapa tampilan datanya. Oke, jadi selanjutnya eh, dan pada data ini terdapat 768 data yang sudah kita jelaskan pada presentasi sebelumnya. Yang dimana di sini heating load yang digunakan atau Y1 yang digunakan sebagai prediksi. Oke, dan selanjutnya eh, kita akan masuk ke dalam reprocessing data. Yang dimana yang pertama kita akan melakukan pengecekan missing value. Lalu jika ada terdapat missing value, maka missing value tersebut akan dihapus. Yang dimana missing value pada data ini tidak terdapat eh, diindikasikan nol. Jadi tidak terdapat missing value terhadap data ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam preprocessing pada bagian jumlah duplikasi atau duplikasi mengecek duplikat duplikat data terhadap dataset ini. Yang dimana jumlah duplikasi ini tidak ada duplikasi yang diindikasikan dengan nilai nol. Lalu selanjutnya kita akan masuk untuk mendeteksi outlier. Yang dimana kita mengambil dataset tersebut lalu mengidentifikasi dengan menggunakan metode EQR, yakni interquartile range. Lalu pada bagian ini kita akan mengidentifikasi data ekstrem dari vektor numerik, yang dimana pada penjelasan kali ini tidak terdapat eh, outlier pada data ini. Dan di sini kita juga memvisualisasikan untuk pengecekan outliernya. Jadi dari setiap fitur kita visualisasikan dan tidak terdapat outlier pada setiap fiturnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke korelasi fiturnya, yang dimana dengan kode ini kami akan menunjukkan korelasi antar fitur, yang dimana sekian nilai-nilai dari korelasi antar fiturnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan standarisasi dan juga memilih fitur dan juga targetnya, yang dimana sini fiturnya akan kami pilih pada kolom 0 sampai dengan eh, kolom X1 sampai dengan X8. Yang dimana targetnya akan saya pilih yaitu Y1, yakni heating load. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam normalisasi atau standarisasi, yang dimana menggunakan standar scalar agar semua fitur memiliki skala yang seragam. Lalu kita akan masuk ke dalam eh, splitting data, yang dimana 20% ini kita akan gunakan untuk pelatih, 20% untuk pengujian dan juga 80% untuk pelatihannya. Lalu selanjutnya kita di sini menggunakan algoritma random forest, yang dimana tipenya itu supervised learning, yakni regresi, yang dimana n estimatornya itu 100 dengan yang berarti jumlah powernya dan juga random state yaitu 42. Jadi alasan kami dalam milih uh, metode ini yaitu kuat terhadap overfitting dan juga bisa menangani banyak fitur secara sekaligus. Dan data ini telah dibagi menjadi 80% dan juga 20%. Lalu, pada evaluasi model ini kita telah mendapatkan hasil yang dimana RMSE-nya atau root mean square error-nya yaitu sekitar 0,4944, yang dimana rata-rata akar kuadrat ini makin kecil akan makin baik.
dan MAE-nya yaitu 0,3518 yang merupakan data atas selisih absolut antara prediksi dan aktual. Dan R2 skornya yaitu 0,9977 yang dimana model menjelaskan bahwa 99% variabilitas datanya. Lalu di sini kami telah memvisualisasikan perbandingan antara eh, aktual dengan prediksinya, yang dimana sudah kami tampilkan pada presentasi sebelumnya. Lalu selanjutnya kita memprediksi 10 data yang sudah kami jelaskan pada presentasi sebelumnya, dan kita telah melakukan testing dengan data baru, yang dimana di sini eh, saya menambahkan data-data baru kepada 8 fitur yang ada dari 1 hingga X8. Lalu kita akan melakukan prediksi heating load-nya, yang dimana prediksinya yaitu sekitar 15,956. Eh, Baik, jadi itu dia untuk demo pada code-nya. Misalnya kita akan melakukan penghitungan manual terhadap random forest ini. Jadi kali ini kita akan masuk ke dalam perhitungan manual dari random forest pada dataset efisiensi energi ini. Jadi di sini saya telah mengumpulkan 10 data terhadap efisiensi energi ini. Dan datanya itu berupa 514, 563, dan seterusnya. Jadi sebenarnya datanya itu merupakan seperti ini. Namun ini akan dibagi tiga karena di sini saya menggunakan X2-nya sebagai pengaruh terhadap Y1-nya. Jadi saya ambil satu-satu saja terhadap pembagian ini. 514, 563, dan seterusnya. Oke, jadi di sini saya mengambil eh, X2-nya sebagai surface area dan heating load untuk yang terpengaruhinya. Jadi di sini kita telah mengurutkan sesuai dengan urutan dari terkecil ke terbesar, di mana kita mencari threshold-nya untuk dua data dari terkecil ke terbesarnya. Yang di mana sini hasilnya 539, 588 dengan 612 yaitu 625, dan seterusnya. Yang di mana eh, rumus selanjutnya kita akan melakukan perhitungan MSE terhadap threshold 659, 649. Maaf, salah ketik. 649,25. Yang di mana rumus MSE itu seperti ini. Lalu di sini kita akan pecah menjadi dua grup atau dua pohon, yakni surface area lebih kecil dari 649,25. Yang di mana di sini terdapat beberapa data yang lebih kecil dari perhitungan 64925 dari resultnya yang didapatkan prediksi 1,705. Lalu di grup atau kelompok yang pohon yang kedua terdapat 686, 710, lalu dan seterusnya. Di mana mendapatkan prediksinya itu sekitar 6,618. Lalu total MSE dari pohon A yaitu 120,998, dan rata-ratanya itu 20,166. Dan total dari pohon kedua itu 0,732, dan rata-ratanya itu 0,183. Dan total MSI dari kedua kelompok ini yaitu 12,173. Lalu untuk visualisasi dari pembagian surface area atau decision tree-nya atau pohon-pohon yang telah dibaginya itu seperti seperti ini. Yang dimana surface area, jika surface area lebih kecil dari 649, maka akan mengarah ke kiri, yang dimana pohon-pohon ini akan terus berlanjut ke bawah, dan begitu pun seterusnya untuk yang lebih besar dari 649. Jadi itu dia penjelasan atau demo dari code collab-nya dan juga perhitungan manual terkait prediksi terhadap efisiensi energi dengan menggunakan metode random forest. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan code yang sudah kami buat di bagian klasifikasi. Nah, di mana pertama itu tahap satu itu ada import download data yang mana sudah tercantum sebelumnya. Itu langkah pertama adalah mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu ada tampilan beberapa di baris awalnya. Lalu yang kedua, tahap dua itu ada pre-processing data. Nah, selanjutnya ini adalah pembersihan data yang bagaimana pertama itu dicek apakah data yang kosong ada data yang kosong atau duplikat. Jika ada duplikat langsung langsung dihapus. Lalu karena ada kolom bertipe kategorikal seperti yes atau no atau male female itu digunakan label encoder agar nilainya bisa diubah menjadi numerik. Dan adalah tahap eh, visualisasi datanya itu setelah diubah dari yes no menjadi numerik. Lalu tahap selanjutnya itu deteksi dari outlier. Nah, di mana setelah itu dilakukan menggunakan z-score, jika ada nilai terlalu ekstrim yaitu z-score-nya lebih dari 3, maka dianggap sebagai outlier. Nah, di mana data yang mengandung outlier kemudian dihapus agar tidak mengganggu performa model. Lalu selanjutnya di bagian outlier ini terdapat ada dua, yaitu outlier age dan obesity. Yang dimana di obesity ini tidak mempengaruhi dari variabel yang lain dan yang dihapus itu di outlier age saja. Lalu selanjutnya itu ini adalah penghapusan dari outlier-nya, lalu di bawahnya itu adalah korelasi antar fitur. Itu dilanjutkan dengan menghitung korelasi antar fitur. Ini berguna untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Misalnya dalam fitur ini itu di poliuria dan polidipsia itu memiliki korelasi tinggi dengan status diabetes. Yang di mana poliuria ini memiliki angka 0,6257 dan polidipsia ini memiliki angka 0,593 seterusnya. Nah, selanjutnya ada di mana code extension ini itu fitur semua kolom itu fiturnya itu dari semua kolom kecuali kelas yang digunakan sebagai fitur input dan target itu kolom kelas adalah target dari klasifikasi. Lalu ada tahap normalisasi di mana karena model SVM sensitif terhadap skala data maka dilakukan standarisasi menggunakan standar scalar tujuannya agar semua fitur memiliki rata 0 dan standar deviasi 1 supaya model tidak bias terhadap fitur tertentu. Nah, lalu ada juga dari trend test split di mana dataset ini dibagi menjadi dua, itu 80% untuk melatih model dan 20% untuk menguji performa model. Proses ini dilakukan agar bisa mengukur seberapa baik model dalam memprediksi data baru. Nah, selanjutnya dari model evaluasi itu pada model SVM. Model klasifikasi dibuat menggunakan SVM dengan kernel linear. Model kemudian dilatih dengan data latih yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap evaluasi model. Nah, setelah dilatih dan diuji, data ujian seperti dengan label sebenarnya, lalu dibuat confusion metric dan classification report. Selain itu juga ditampilkan visualisasi dari bar chart-nya dengan kode seperti ini, lalu dibandingkan dengan data aktual dan data prediksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itulah visualisasinya. Dan tahap selanjutnya itu interpretasi model linear. Untuk SVM linear ditampilkan bobot dan bias model. Ini menjelaskan bagaimana kode ini menjelaskan bagaimana model memutuskan batas antar kelas. Di sini juga saya menyampaikan satu contoh data uji untuk melihat prediksi model terhadap data tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada klasifikasi pada 10 data. Nah, di mana di sini kami mencoba mengambil 10 data awal dari dataset yang dan memprediksi nilainya. Nah, hasilnya itu ditampilkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibandingkan antara nilai aktual dan prediksi. Nah, di mana dia ada aktual class dan predicted class. Proses cantum, lalu tahap selanjutnya itu uji data baru.
Nah, dimana yang terakhir ini di tahap terakhir itu memasukkan satu data baru secara manual untuk diuji oleh model. Data ini diproses sama seperti sebelumnya, lalu diprediksi dan ini mensimulasikan bagaimana model akan bekerja jika digunakan dalam praktek. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan di bagian perhitungan manualnya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses klasifikasi dilakukan secara manual menggunakan model SVM linear yang sudah disebutnya. Nah, tujuan dari perhitungan manual ini adalah untuk menentukan bagaimana prediksi kelas sebenarnya dilakukan oleh model berdasarkan rumus matematis. Di mana model SVM memang memisahkan dua kelas menggunakan sebuah hyperlink atau garis berpisah. Secara matematis, proses klasifikasi dilakukan dengan rumus fx rumus fx sama dengan itu X atau fitur dikalikan dengan bobot atau W, lalu ditambah dengan bias. Dimana jika Fx kurang lebih atau sama dengan nol, maka hasil prediksi kelas itu satu atau positif. Jika Fx kurang dari nol, maka hasil kelasnya nol atau negatif. Nah, dimana di sini saya menggunakan 10 data pertama dari dataset. Dari data setiap data memiliki nilai fitur yang kemudian dikalikan dengan bobot dari model. Semua hasil perkalian tersebut dijumlahkan dengan bias. Dan dari skor itulah kita tentukan apakah prediksi model itu positif dan atau negatif. Di mana sebagai contoh itu misalnya pada data pertama X dan W-nya dikalikan, hasilnya adalah minus 2,1. Lalu ditambahkan dengan bias dari model itu adalah 1,5, maka fx-nya yang dihasilkan itu adalah minus 0,6, maka hasilnya itu negatif. Sehingga model akan memprediksi bahwa data ini termasuk ke dalam kelas 0 atau negatif diabetes. Dan begitu pun seterusnya. Dengan perhitungan manual ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana model menghasilkan prediksi dari kombinasi nilai fitur, bobot, dan bias. Perhitungan ini juga dijadikan sebagai alat validasi terhadap hasil model. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi itu dia tadi penjelasan terkait hasil pengerjaan kami untuk UTS data mining kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.